Oke, ini adalah hari atau salah satu hari yang ditunggu-tunggu, yaitu kaitannya dengan data inflasi yang memang ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar termasuk dari para pejabat Fed. Kira-kira apakah akan menjadikan data ini kejutan dan sekaligus menekan ekspektasi penurunan suku bunga atau justru kembali membangkitkan ekspektasi tersebut. Nah, selain itu kita juga tidak bisa meminimalisir terkait dengan dampak dari geopolitik yang sepertinya masih akan terus berlanjut, dan ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak market yang pertama datang masih tetap masalah Iran. Lagi-lagi Amerika saat ini sudah mulai melontarkan sanksi ekonomi, dan tapi sayangnya bukan untuk Iran, tapi melainkan untuk negara-negara yang berpartner atau menjadi mitra dagang dari Iran. Salah satunya diketahui adalah China. Lagi-lagi ini permasalahan yang agak rumit kalau melibatkan China. Hampir bisa dipastikan di beberapa negara ataupun hubungan dagang di beberapa negara itu selalu melibatkan China. Dan kabarnya Trump akan melakukan tindakan tarif 25% untuk negara-negara yang diketahui sebagai mitra dagang dari Iran tersebut. Nah, ini akan berdampak yang cukup luas saya rasa terkait dengan hubungan dagang antara Amerika dengan China di kemudian hari. Kemudian yang kedua masih terkait dengan kemungkinan pemilu cepat yang diusung ataupun yang diusulkan oleh Perdana Menteri Takaichi. Sekaligus juga kemungkinan di akhir bulan ini atau di bulan Januari, kemungkinan kita akan lihat pembubaran DPR, kemudian akan ada pemilu cepat sampai di pertengahan bulan Februari. Jadi kita akan lihat di sini apakah justru akan memberikan dorongan yang lebih kuat untuk ekspektasi stimulus fiskal atau justru akan menjegal langkah Takaichi. Nah, kalau sekedar pengingat yang sempat terjadi waktu Perdana Menteri Ishiba, justru pemilu cepat tersebut malah mendorong ataupun menjerumuskan Ishiba saat itu menjadi Perdana Menteri yang kurang dukungan, sehingga akhirnya dia terlepas dan akhirnya harus merelakan posisinya dan akhirnya terpilihlah Perdana Menteri Takaichi. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah kaitannya dengan apa yang dikatakan oleh John Williams. Kalau Anda ingat beberapa waktu lalu, terutama waktu di bulan Desember, menjelang pertemuan atau FOMC Desember, ada kekhawatiran ataupun keraguan dari pasar terkait dengan kelanjutan dari pemangkasan suku bunga. Tapi John Williams saat itu muncul sebagai penolong dengan memberikan indikasi bahwa Desember masih tetap bisa terjadi penurunan suku bunga. Nah, tapi kali ini dampaknya akan berbeda karena John Williams mengatakan tidak ada urgensi untuk melakukan pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat. Apakah ini berarti menutup pintu untuk potensi penurunan suku bunga atau justru hanya dampak sementara? Itu yang perlu kita ketahui sampai nanti malam data inflasi. Oke, ancaman tarif untuk negara-negara yang diketahui sebagai mitra dagang Iran sepertinya tidak main-main. Lagi-lagi, apakah ini akan menjadikan penyebab hubungan yang retak kembali antara Amerika dan China? Karena diketahui dari sekian banyak negara yang melakukan hubungan dagang dengan Iran, salah satunya adalah China. Ada Uni Emirat Arab, kemudian ada India dan Turki. Saya rasa mungkin yang lain masih bisa diabaikan ya. Tapi kalau terkait dengan China, kita pernah ketahui ini terkait dengan dampak yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita anggap sepele, saya rasa yang paling memungkinkan untuk saat ini adalah apakah Trump betul-betul berani untuk memberlakukan tarif tersebut atau tidak. Perlu diingat, waktu terjadinya ancaman untuk Rusia, kala itu juga Trump memberlakukan ancaman tarif 25% untuk negara-negara yang diketahui membeli minyak atau energi dari Rusia. Dan saat itu diketahui India dan juga China yang menjadi pembeli aktif saat Rusia sedang dihukum. Nah, ternyata walaupun ancamannya juga berlaku untuk China, sampai detik ini saya tidak mendapatkan kabar terkait dengan hukuman apa yang dilakukan oleh Amerika terhadap China. Tapi India di saat itu juga langsung dikenakan tarif yang langsung berlaku per bulan April ataupun Mei. Nah, pertanyaan yang serupa, apakah ini juga akan terjadi kalau seandainya China itu ternyata juga diketahui memiliki hubungan dagang yang sangat intensif dengan Iran? Karena kalau misalkan ternyata dikenai hukuman, ya kita sudah bisa baca situasinya adalah akan memperkeruh suasana hubungan dagang antara Amerika dan China, dan itu berarti ditandai dengan menambah ketidakpastian baru terkait dengan hubungan global ataupun hubungan dagang dari sisi geopolitik. Kalau misalkan ini yang terjadi, ya saya bisa perkirakan mungkin hubungan ataupun kesepakatan dagang antara Amerika dan China yang pernah atau yang sempat diwujudkan per bulan Oktober atau November 2025 kemarin, kemungkinan akan retak dan itu akan memicu kekhawatiran baru terkait dengan perang dagang yang terbaru. Nah, posisi ini kita belum tahu, tapi yang jelas kalau lihat dari pengumumannya mengatakan bahwa itu adalah pengumuman yang sifatnya final dan mengikat. Apa benar Amerika akan sesaklek itu dengan China?
Ya, otomatis yang perlu kita juga perhatikan adalah tidak ada detail lebih lanjut terkait dengan bagaimana tata caranya ataupun hubungan dagang seperti apa yang dikenakan hukuman tarif tersebut. Yang jelas semakin banyak ketidakpastian, maka pasar semakin bingung dan dilematis, dan of course ini akan memicu tingkat permintaan kepada emas sebagai safe haven ataupun bahkan terkait dengan potensi konflik lainnya. Selain geopolitik, juga ada ketidakpastian hubungan dagang ataupun bahkan kebijakan tarif ini. Tapi saya rasa ini hanya berupa ancaman. Semoga saja seperti itu, supaya tidak memperkeruh suasana ataupun hubungan dagang antara Amerika dengan China. Oke, yang kedua adalah terkait dengan spekulasi tentang pemilu di Jepang, yang ternyata mendorong ekspektasi yang lebih lanjut terkait dengan rencana stimulus fiskal. Beberapa waktu lalu, sejak terpilihnya Takaichi, sempat digaungkan terkait dengan rencana stimulus tersebut, dan jumlahnya bukan main-main, sangat besar dan cukup besar, sehingga akhirnya membuat BOJ meradang dan kemudian bertindak lebih cepat untuk menaikkan suku bunga. Dan bahkan sampai detik kemarin pun kita mendengarkan Katsuo Ueda meyakini pasar bahwa mereka akan tetap dalam jalur kenaikan suku bunga. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengantisipasi atau bahkan mungkin mencegah supaya inflasi tidak terlalu bergerak liar. Nah, ini dikaitkan dengan kekhawatiran bank sentral kalau ternyata kebijakan Takaichi terkait dengan fiskal stimulus yang jauh lebih besar itu bisa berdampak kepada menguatnya inflasi ataupun naiknya inflasi jauh lebih tinggi. Nah, artinya di sini kalau kita perhatikan mungkin akan ada dampak negatif dan juga dampak positif. Yang tentunya kalau kaitannya dengan kebijakan fiskal yang sangat besar, berarti itu adalah stimulus dan itu berarti mendorong pasar saham. Itu sebabnya kenapa Nikkei mencetak rekor tertinggi baru 54.200. Kalau misalkan kita lihat dan dibandingkan dengan Nasdaq, S&P 500 ataupun bahkan Dow Jones sekalipun, maka saat ini bisa dikatakan bahwa Nikkei jauh lebih cepat perkembangan ataupun pergerakan naiknya dibandingkan Wall Street. Nah, tapi sebaliknya, walaupun kita lihat Nikkei cetak rekor tertinggi baru, ancaman tentunya terkait dengan Japanese Yen. Sampai saat ini USD Japanese Yen mengalami kenaikan atau lebih tepatnya Japanese Yen sendiri melemah versus US dollar dan sudah mulai bergerak naik ke level 158-159. Saya rasa titik jenuh ataupun bahkan mungkin titik peringatan terkait dengan intervensi mata uang bisa saja muncul kalau seandainya spekulan berhasil mendorong USD Japanese Yen naik lebih cepat dan lebih agresif di atas 160. Tapi sebelum itu, sebelum tersentuh 160, kelihatannya juga kita masih tetap harus memperhatikan dampak dari data Amerika nanti malam, yaitu CPI. Dengan kata lain, kalau ternyata CPI tersebut mendorong dolar mengalami pergerakan atau penguatan jauh lebih lanjut, maka hampir bisa dipastikan USD Japanese Yen atau Yen akan relatif lemah dan itu berarti mendorong spekulasi sampai ke level 160 lebih cepat. Kalau sudah seperti itu, berarti harus waspada dan berhati-hati. Tapi sebaliknya, kalau CPI-nya relatif lebih rendah, maka kemungkinan Yen bisa saja tertolong dan terbantu oleh pelemahan US dollar. Kira-kira akan seperti apa nanti malam? Apakah ini akan menyebabkan dorongan yang lebih spekulatif terhadap USD Japanese Yen? Atau justru akan memberikan efek rendah, setidaknya mungkin turun terlebih dulu ke level 156 atau 157. Nah, di sisi lain, terkait dengan apa yang terjadi, perkembangan terjadi terkait dengan Federal Reserve, coba diredam oleh pernyataan Federal Reserve dari New York, yaitu John Williams. Ya, seperti yang tadi sempat saya sampaikan, kalau Anda ingat beberapa waktu lalu menjelang pertemuan FOMC Desember, Williams menjadi penolong. Tapi kali ini kelihatannya dia agak relatif tenang. Dia mengindikasikan bahwa tidak ada urgensi untuk melakukan pemangkasan suku bunga. Termasuk pernyataan ini juga dilontarkan untuk membela Powell. Karena kita tahu kemarin Powell mengatakan bahwa dirinya mendapatkan surat panggilan dari Departemen Kehakiman terkait dengan dakwaan bahwa dia melakukan penipuan terkait dengan biaya ataupun jumlah biaya untuk renovasi gedung Federal Reserve. Ya, meskipun itu sifatnya politis, tapi banyak pihak yang menyayangkan hal tersebut, sehingga kita bisa lihat dampaknya tekanan kepada pasar saham. Nah, John Williams mengatakan bahwa Bank Sentral tidak menghadapi tekanan jangka pendek untuk segera melakukan pemangkasan suku bunga. Jadi mereka masih tetap data dependence, artinya tergantung data ekonomi, dan kita sudah lihat data tingkat pengangguran kemarin yang relatif lebih lemah, bagi kemungkinan mereka tidak perlu ada melakukan cut rate di bulan Januari. Nah, masalahnya adalah secara politis, Trump sangat menginginkan pergerakan yang lebih aktif, lebih agresif untuk pemangkasan suku bunga. Jadi saya rasa ini akan menjadi titik balik. Apakah akan terjadi yang diharapkan oleh Trump atau memang
mau tidak mau secara politis langsung mendepak Powell, kemudian mengganti orang tersebut dengan orang pilihan dia supaya nantinya bisa didapatkan pemangkasan lebih lanjut. Yang jelas John Williams mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan politik dan tidak ada tekanan dari sisi politik. Semua kebijakan yang dilakukan oleh Federal Reserve, dalam ini adalah Powell, memutuskan hanya bergantung kepada situasi dan kondisi ekonomi, termasuk tentunya dari beberapa data ekonomi. So, kalau inflasinya masih terlalu tinggi, ya otomatis mereka tidak perlu melakukan pemangkasan agresif. Dan juga kondisi sebaliknya terkait dengan kebijakan tarif ataupun bahkan kebijakan ekonomi dari pemerintah. Nah, untuk nanti malam, kalau kita perhatikan apa yang akan terjadi pada data, itu kita akan fokuskan kepada data CPI. Ya, mungkin kita lihat di jam 20.15 kita akan dapatkan data ADP mingguan, tapi untuk kali ini saya rasa saya akan agak sedikit abaikan dan saya langsung tertuju kepada CPI. So, skenario-nya akan saya split atau saya ubah menjadi dua bagian. Yang pertama, kalau misalkan asumsinya adalah inflasi tinggi. Asumsi saya inflasi tinggi ini berarti ya anggap saja kalau ekspektasinya 2,7%, mungkin akan di kisaran 2,8-2,9%, alias masih di bawah 3,0, tapi dia relatif lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Kalau misalkan ini terjadi, jelas dolar akan relatif menguat, kemudian USD Japanese Yen mulai kenaikan, emas dan saham kemungkinan akan relatif turun. Tapi yang perlu dicatat di sini adalah kalau seandainya data tersebut jauh di atas ekspektasi dengan asumsi bahwa dia akan naik di atas 3,0%, maka kita akan lihat penguatan dolar jauh lebih lanjut. USD Japanese Yen kemungkinan akan naik sampai 160 dan emas probability-nya turun di 4.500 atau bahkan saham pun terjadi koreksi yang sangat tajam. Nah, skenario berikutnya kalau kita asumsikan ternyata terjadi kejutan bahwa inflasi relatif rendah atau dengan kata lain disinflasinya berlanjut. Tapi di sini juga kita akan men-split ataupun membagi dua. Kondisinya pertama kalau misalkan katakanlah angkanya 2,6 atau mungkin sesuai ekspektasi 2,7%. Kalau itu terjadi, kemungkinan dolar akan melemah karena kemungkinan market sudah mengantisipasi hal tersebut dari sejak sesi Asia pembukaan sampai ke menjelang pembukaan sesi New York nanti malam. Kalau itu yang terjadi berarti dolarnya mungkin sudah mulai lemah, lalu kemudian kita akan mendapatkan USD Japanese Yen agak reda dan turun, mungkin probability kita akan kembali lihat 157 atau mendekati 156. Tapi di sisi lain, emas mungkin punya kesempatan untuk kembali melirik area all-time high 4630 dan termasuk saham juga mungkin akan rally. Tapi yang jauh lebih penting adalah kalau misalkan didapat data yang jauh lebih rendah daripada ekspektasi. Dan saya harapkan itu berarti muncul di bawah 2,5%. Jelas angka di bawah 2,5% adalah disambut baik oleh Bank Sentral. Ini kaitannya dengan berarti dampak inflasi sudah relatif rendah dan kita bisa melihat dampak ataupun proses disinflasi yang berkelanjutan itu membuat market sangat nyaman dan akhirnya Fed pun bisa bergerak untuk lanjutkan penurunan suku bunga walaupun bukan berarti di Januari tapi melainkan entah itu di bulan Maret, April ataupun bahkan Juni. Yang jelas ini akan sangat menekan US dollar dan probability untuk USD Japanese Yen bisa kembali turun 156. Lalu kemudian yang terpenting adalah saham ataupun emas bisa bergerak lebih rileks, lebih santai dan rally yang sempat tertunda untuk emas bisa saja berkelanjutan. Termasuk kalau di poin yang ini, maka kemungkinan market akan kembali juga didorong oleh kemungkinan gangguan geopolitik sehingga dampaknya akan lebih powerful untuk nanti malam. So perhatikan apakah yang akan terjadi skenario kedua atau skenario keempat ini.